Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Dewa Talks Webinar. High quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan partner kamu untuk sukses online. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut Dewa Talks, salam kenal, nama aku Lintang. Dan bagi yang sudah sering banget ikut Dewa Talks, halo, balik lagi sama aku Lintang. Aku yang hari ini akan meng-guide kalian di webinar malam ini. Jadi, kalau misalnya nanti kalian punya pertanyaan terkait webinar hari ini atau misalkan punya pertanyaan terkait nanti materi yang dibawakan oleh pembicara pada hari ini, nanti jangan sungkan-sungkan untuk tulis pertanyaan kalian di Q&A aja atau di kolom chat. Pada malam ini kita akan membahas mengenai Product Management 101, Maximizing System and Program for Users. Nah, untuk webinar malam ini kita sudah mengundang Ko Willy Anderson, Product Manager dari Blibli. Nah, Ko Willy sendiri ternyata sudah bekerja di bidang product manager selama 7 tahun dan sudah menjadi salah satu founder dari Product Tank di salah satu komunitas product manager di Indonesia. Nah, mungkin dari Ko Willy boleh nyalain kameranya dan sapa teman-teman yang hadir pada malam ini, Ko Willy. Halo, Ko Willy. Ya, bentar. Oke, ya. Halo semua. Halo, Ko Willy, selamat malam. Teman-teman bisa dengar dan lihat kamera Ko Willy belum? Ya, clear nggak suaranya? Oke. Apakah udah clear dan aman untuk kamera dan suara Ko Willy? Sudah mantap. Oke, Ko Willy, selamat malam. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia ngisi di Dewa Talks ya, Ko Willy, untuk product management ini. Nah, Ko Willy, hari ini kita bakal bahas apa aja sih, Ko Willy, untuk webinar malam ini, Ko Willy, yang udah disiapkan oleh Koko? Jadi pertama sedikit brief explanation ya, PM itu apa sih, product manager itu apa sih gitu kan istilahnya kan. Habis itu moving ke depannya, habis itu ngebahas tentang gimana cara bikin produk yang baik, tapi mungkin dari sisi yang berlawanan. Jadi bukan gimana cara bikin produk yang baik, tapi kesalahan apa yang harus dihindarin ketika mau bikin produk gitu istilahnya. Oke, mungkin itu sedikit dari aku, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat aku persilakan pada Ko Willy untuk membawakan materinya, Ko. Oke, bisa lihat screen saya ya? Udah, oke ya. Oke, jadi mungkin tadi sedikit perkenalan lagi ya buat teman-teman. Terima kasih sudah datang gitu kan. Terima kasih juga ke Dewa Web, saya udah di-invite untuk bisa share di sini gitu. Jadi mungkin tadi ada yang teman-teman baru join atau tadi miss di awal gitu kan ya. Perkenalin, nama saya Willy Anderson. Panggil aja Willy. Umur saya sekarang, saya lebih tua daripada Windows versi 1.0, gitu aja cukup. Dan saat ini kerja sebagai PM di Blibli gitu kan. Nah, yang pengen dibahas itu kan ini yang ketiga nih, PM itu apa sih gitu kan. Apa itu product manager gitu. Kalau kalian Google product manager itu apa gitu kan. Mungkin kalian nemu ini pertama kata-kata PM itu adalah jembatan antara tim bisnis dengan tim tech gitu istilahnya. Atau bahkan lebih keren lagi, PM itu CEO of the product, dia leadernya produk gitu kan. Apa yang dia ngomong jalan gitu. Ada lagi yang bilang PM itu master of communication ya kan, dia ngomong ke semua stakeholder, komunikasi ideas, difficulties gitu kan ya. Itu definisi lain dari PM kalau kalian Google. Habis itu ada PM itu cross functional. Jadi dia bisa ngerjain bisnis dikit, bisa ngerjain tech dikit, bisa ngerjain operation dikit gitu istilahnya. Ada lagi dia problem solver. Ada masalah apa bawa aja ke PM, ntar PM yang nyelesain. Atau bahkan dia level up. PM itu initiator. Sebelum masalahnya dibawa ke PM udah nemuin dulu masalahnya. PM udah bisa prediksi, bakal ada masalah kayak gini, dan PM akan nge-solve masalah itu sebelum kejadian. Nah, di tahun 2018, saya ngelakuin mini survei ya kan ke komunitas PM global sedunia kan. Total ada 132 PM yang ngerespon. Jadi saya kirim sekitar 250 kuesioner yang ngerespon sekitar 180-an. Habis itu saya follow up lagi karena kan kuesioner takutnya ada miscommunication. Saya follow up lagi. Yang mau lanjut ke chat atau ke email siapa? Jadi totalnya ada 132 orang ya kan. Nah, salah satu pertanyaan dalam kuesioner itu adalah, berdasarkan pekerjaan Anda sekarang, tolong definisikan apa itu PM. 130 orang ini semuanya PM ya. Ada dari Argentina, Brazil, Spanyol, Jerman, Cina, Korea Utara dan Selatan, gitu kan istilahnya kan. Kaget saya dan juga dari Korea Utara, dari Mesir gitu istilahnya. Nah, setelah ngomong sama mereka gitu kan ya, nggak ada satu definisi khusus apa itu PM. Nah, waktu itu saya mikir, kok bisa kayak gini gitu kan? Kenapa aku bisa beda? Apakah mungkin masalah
region gitu kan. Karena tiap-tiap negara punya aturan berbeda, punya culture yang berbeda, jadi nggak ada definisi yang khusus untuk apa itu PM. Tapi kemudian saya coba lihat, bahkan di Indonesia sendiri, ya kan, saya juga PM di Indonesia, saya lihat nggak ada definisi yang sama. Apa itu PM antar tiap company. Bahkan dalam satu company yang sama, itu bisa ada multiple definition of PM. Kok bisa sih gitu istilahnya. Jadi setelah saya ngeliat surveinya, saya ngambil kesimpulan kayak gini. PM bisa beda definisinya tergantung 3 level of maturity. Apa aja? Yang pertama, maturity of the company. Perusahaannya se-mature apa? Mature ini bukan berarti size ya, bukan berarti kalau perusahaan gede pasti mature, enggak. Walaupun biasanya berbanding lurus gitu kan. Tapi lebih ke arah perusahaan ini udah punya support sistemnya belum sih? Ya kan? Atau baru mulai gitu. Atau dia udah punya semua, udah punya HR, finance, udah punya loyal customer, udah punya customer base, udah punya produk gitu kan. Itu nentuin maturity of company. Yang kedua, seberapa mature product division-nya. Jadi bisa aja company udah mature, tapi product division-nya itu baru. Ya kan? Terus yang terakhir, seberapa mature product manager-nya sendiri. Ya kan? Nah, lebih lucunya lagi sini adalah maturity product manager itu tergantung title company. Ada perusahaan yang bilang, 3 tahun sebagai product manager itu udah senior. Ada lagi perusahaan yang bilang, nggak bisa 3 tahun, minimal 5 tahun. Bahkan ada perusahaan yang bilang minimal 10 tahun jadi product manager, baru dibilang senior. Ya kan? Padahal di Indonesia, product manager itu baru start di tahun 2012-2013. Ya kan? Tahun ini ya baru mulai dah. Tapi kalau 5 tahun lalu cari senior product manager, dengan kualifikasi 10 tahun product manager, nggak ada orang Indonesia yang, nggak ada orang kerja di Indonesia yang udah 10 tahun sebagai product manager. Harus cari dari luar negeri. Saya kasih contoh ya, pengalaman saya sendiri. Saya pernah kerja di perusahaan yang company maturity-nya low, jadi ini startup, baru mulai, ya kan, product division maturity-nya juga low, pasti. Kalau perusahaan baru mulai, habis itu dia sudah product approach, ya kan, dia sudah bilang, kita perlu product division, mereka bikin. Dan mereka approach saya untuk kerja di sana, ya kan. Waktu itu mereka anggap saya sudah maturity udah high, ya kan. Jadi saya kerja di situ, ekspektasi yang mereka harap dari saya adalah seperti ini. Pertama, saya ngedefine product development prosesnya kayak gimana. Apakah pakai sprint, agile, apakah pakai kanban gitu kan ya. Jadi apakah ada plan, kalau sprint itu misalnya kayak 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kita rilis, atau kanban. Kanban itu ada request masuk aja terus, nanti kita sorting gitu kan, sortingnya updated. Jadi tim tech tinggal lihat, yang paling atas dikerjain gitu istilahnya. Itu saya harus nge-define, ya kan, saya berdasarkan kondisi perusahaan kayak gimana yang bagus. Habis itu saya juga harus jadi bridge antara CEO dengan tech. Saya harus menerjemahin apa yang ada di otaknya CEO ke tim tech. Contoh, ya kan, perusahaan yang saya kerja ini fintech, ya kan, dan dia bilang ke saya, Will, aplikasi kita harus secure ya, karena kita di monitor sama OJK. Nah, pengertian secure itu kayak gimana? Saya nge-define ke tim tech. Kita harus ada security nih. Ya kan, kita perlu ketika orang login perlu SMS OTP misalnya, ya kan. Habis itu saya juga diminta pastiin bahwa ini waktu itu pas saya join produknya belum launch, ya kan. Jadi dipastiin produk harus launch ya 3 bulan lagi ya. Lu pastiin itu jalan. Kalau misalnya ada masalah, lu solve masalahnya apa? Apakah lu mau trade off, lu mau buang feature tertentu biar lebih cepat. Pokoknya tanggal sekian harus jalan, ya kan. Kenapa? Karena mungkin ada momen. Ya kan, jadi kalau momennya miss sayang gitu. Misalnya contoh kayak aplikasinya fintech untuk investasi, targetnya di Desember Januari karena situ window dressing, ya kan, biar user bisa nikmatin yang namanya jual beli saham di mana mostly positif gitu kan istilahnya kan. Atau alasannya mungkin ada investor udah ngasih duit, ya kan, masa nggak ada hasilnya sih, mana hasilnya gitu. Jadi ada deadline-nya. Ya kan? Nah itu yang mandatory. Ada satu expectation itu optional, ya kan, dimana saya kalau orang luar ngomongnya devil advocate ya, kalau di sini itu lebih kayak apa ya, pokoknya idenya saya tuh men-challenge semua request yang datang. Lu mau minta ini kenapa? Emang kita udah punya, ya kan, supportnya gitu istilahnya. Misalnya ketika waktu itu mereka datang ke saya bilang, Will, bisa nggak di produknya pas launch udah ada chat with customer service. Saya bilang, customer service kita berapa saat ini? 1 orang, ya kan, startup baru 1 orang, yakin mau bisa di chat gitu kan istilahnya kan, mendingan email aja deh, ya kan. Kalau email balasnya ada waktu, kalau chatting kan nggak mungkin di delay gitu kan. Itu jam 1 loh customer service-nya saat ini, ya kan. Nah itu jadi bukan berarti kita nggak ngerjain, tapi dengan kondisi yang ada apakah possible
untuk menjadi itu. Ini ekspektasinya ke saya. Jadi waktu itu saya fokusnya di delivery. Gimana caranya saya bisa deliver produk ke market. Nah, kondisi yang lain ini berkebalikan. Company image itu udah tinggi, ya kan, dia udah punya, tadi saya bilang, dia punya tim finance, tim legal, dia udah punya loyal customer, brandnya udah terkenal gitu kan istilahnya. Kalau saya sebut kalian pasti tahu gitu istilahnya. Terus product division Magic juga udah tinggi, udah lebih dari 5 tahun tim produk ada di situ, jadi udah ada SOP-nya di situ. Jadi saya nggak perlu mikirin lagi tuh mau pakai agile atau kanban atau apa. Timnya udah ada aturannya gitu. Saya tinggal ngikutin aja. Ya kan. Product manager maturity-nya saya kebetulan waktu itu dianggap udah cukup high karena saya mungkin udah di atas 5 tahun gitu kan ketika saya join company-nya itu. Ekspektasinya apa ketika saya join? Oh, mentoring junior PM. Jadi mereka udah ada leveling junior PM, senior PM, ya kan, group PM gitu istilahnya. Mereka udah punya leveling di situ. Ya kan? Jadi diharapin saya bisa mentoring junior PM. Terus saya involve di technical discussion. Apa itu technical discussion? Jadi misalnya contoh kayak gini. Will, kita mau kerjasama sama vendor lain, sama third party, pihak ketiga. Lu bisa join nggak untuk kasih insight? Jadi saya diharapin bisa ngasih pendapat. Terus bikin high level decision. Ya kan? Kayak tadi kita mau kerjasama dengan third party. Setelah meeting, testing segala macam, gimana Will menurut lu? Go or no go? Kenapa go? Kenapa enggak? Gitu kan istilahnya. Walaupun mungkin saya enggak final decision maker, tapi saya ada suara di situ untuk menjelasin sisi pandang saya. Nah yang terakhir, saya ngelakuin drill down analysis. Ya kan? Jadi mungkin contohnya kayak gini. Kalau junior PM, mereka ngelakuin analisis, mereka bilang, kita punya customer base, bulan ini turun 20% daripada bulan kemarin. Ya kan? Selesai, udah. Mereka ngelakuin analisis berhenti di situ. Nah, kalau PM yang level medium gitu kan, mungkin mereka ngeliat trending. Yang turun bukan cuma bulan ini doang loh. Bulan-bulan kemarin pun selalu turun, tapi mungkin kecil 1%, 2%. Ini sekarang turun 20%. Ya kan, mungkin karena ini. Karena kita nggak ada launching feature baru atau kita baru ganti brand ambassador gitu kan istilahnya. Nah, kalau saya setelah ngeliat angka itu, yang diekspektasi dari saya adalah pertama, apakah benar mereka ngelakuin analisanya, angkanya benar gak, rumus yang mereka pakai benar gak gitu kan, pastiin itu dulu. Nah, habis itu kedua, saya ngelakuin deeper analisis, apa benar karena kita ganti brand ambassador, sejak kapan kita ganti, sementara downtrendnya udah mulai dari sekian, ya kan. Saya kontak ke CS gitu, saya ngomong ke CS, ada gak customer komplain soal aplikasi kita belakangan, jangan-jangan ada bugs yang kita nggak tahu gitu, ya kan, dan tiba-tiba tambah parah. Nah, habis itu gimana cara nge-solve-nya? Ya kan, saya harus ngomong ke tim-tim terkait, ini ada masalah, kita solve. Dan terakhir, saya harus melakukan analisis, gimana cara nge-restore? Ya, kita udah kehilangan sekian banyak customer, ya kan? Gimana cara kita restore lagi? Ya kan, berapa banyak kita harus naikin? Misalnya, biar sesuai dengan target kita, berarti di bulan depan, kita harus increase nih, kita harus misalnya, dari tadi targetnya naik 10%, jadi naik 25% selama 3 bulan. Baru kita restore ke titik semula. Gitu kan istilahnya. Itu yang diharapin dari saya, melakukan analisis seperti itu. Ya kan? Jadi level of analisisnya juga ada beda. Di sini ekspektasinya adalah saya sebagai strategic leader, ya kan, bukan lagi sebagai delivery atau execution, ya, bukan melakukan eksekusi tapi udah mikirin strategik perusahaan kayak gimana. Nah, jadi kalau tadi tanya apa itu PM, itu kurang tepat pertanyaannya, karena nggak ada definisi yang pasti, beda company beda, ya kan. Saya juga shock, misalnya saya sebut ya, salah satu PM yang respon saya dia dari Facebook, dan saya shock banget karena kerjaan mereka, ya kan, itu sangat jauh berbeda sama PM yang tadi saya sebutin. Itu bukan kerjaan mereka nggak ngelakuin itu. Yang mereka lakuin adalah mastiin bahwa tim tech deliver, ya kan, apa yang dijanjiin. Itu udah itu doang, nggak ada lagi bikin dokumentasi segala macam, nggak ada. Culture company juga udah beda gitu kan istilahnya. Beda jauh sama di perusahaan di sini ada yang minta, PM harus bikin dokumentasi dari A sampai Z lengkap. Nggak boleh enggak. Kalau di Facebook yang bikin dokumentasi tech team, bukan PM. Itu udah beda jauh banget. Nah, jadi pertanyaannya apa sih yang harus ditanyain gitu. Jadi mau jadi PM itu nggak susah. Gue nggak bilang gampang, tapi nggak susah. Gue pernah ketemu PM yang akan kerja sama dengan PM yang backgroundnya marketing, backgroundnya operation, backgroundnya QA, backgroundnya developer, warehouse manager, ya kan, bahkan fresh graduate gitu istilahnya, baru join gitu kan, walaupun dia emang S2 gitu, tapi baru join sebagai PM gitu kan istilahnya. Gue pernah kerjasama dengan mereka semua, dan mereka semua good PM menurut gue. Jadi PM itu nggak susah, ya kan,
Cuman jadi good PM itu lain cerita. PM itu suatu karir yang ada jenjangnya ya. Jadi kalau kalian masuk ke PM, habis itu kalian merasa, kayaknya lumayan enak nih jadi PM, ya kan? Itu tuh jenjang karirnya. Jadi kalian mungkin bisa pertanyaan berikutnya yang muncul adalah gimana caranya jadi good PM? Apa yang perlu saya improve kalau saya mau jadi good PM? Ya pertama, itu decision making. Kayak tadi saya bilang, as a PM, lu diharapin bikin decisions, ya kan? Go or no go, ya kan? Kenapa go, kenapa nggak go? Istilahnya, ya kan? Yang mana yang harus kita lakuin duluan. Bikin prioritas. Kayak cewek ini prioritasnya udah jelas. Make up dulu baru demo gitu kan. Sama kayak kita as a PM. Lu punya 2 features, ya kan? Itu jadi satu. Mana yang duluan? Kenapa? Analisanya apa? Dasarnya apa? Gitu istilahnya. Terus yang berikutnya, lu harus ngerti technical. Gue nggak bilang lu harus bisa coding, ya kan? Lu nggak harus bisa buat web, ya kan? Tapi lu harus ngerti website lu taruh di mana, di Dewa Web atau bukan, gitu misalnya. Kenapa pakai Dewa Web? Kenapa enggak? Gitu istilahnya. Ya kan? Sistem lu ngomongnya sama sistem apa aja? Contoh, ya kan? Lu handle produk apps-nya, ya kan? Mobile apps-nya nih, aplikasi yang diinstal di HP. Ketika user login, masukin username password, enter, ya kan? Itu username passwordnya dikirim ke sistem apa sih? Sistem apa sih yang proses username-nya dan password-nya? Flow-nya kayak gimana? Dia ngecek password dulu, atau dia ngecek nama dulu? Ya kan? Lu nggak perlu tahu gimana cara dia ngecek nama, tapi lu perlu tahu yang mana duluan. Ya kan? Jadi kalau ada error, ya kan? Lu tahu siapa harus dihubungin. Lu tahu kira-kira lu bisa ngetesnya kayak gimana. Ya kan? Ini error nih, orang nggak usah login. Oh ya, flow-nya kan dia ngecek nama dulu baru password nih. Coba gue masukin username-nya ngasal. Errornya beda. Berarti pas pengecekan nama berhasil. Masalahnya pas pengecekan password. Jadi kita hubungin tim yang terkait. Ini ada masalah nih, gue ngetes udah kayak begini hasilnya. Coba deh lu cek masalahnya kenapa. Coba tolong dibetulin. Ya kan? Kalau lu nggak ngerti technical, lu cuman ada masalah nih. Terus lu nunggu. Gitu. Nah, itu tapi orang nggak mau tahu. Orang nyari PM. Ya kan? Will, gimana, udah betulin. Masalahnya di mana? Kasih gue penjelasan. Kalau lu nggak ngerti technical, lu kasih ngejelasin, ya kan? As a PM, itu udah belajar gede, gitu istilahnya. Terus yang terakhir, communication, kayak dibilang kan, orang kan nanya terus dulu, Will, kenapa? Ini ada masalah apa? Will, kenapa ini nggak lu kerjain duluan? Will, tetangga kita, kompetitor kita bikin kayak gini, kita bikin nggak? Kenapa nggak bikin? Dan bukan cuman komunikasinya, tapi juga caranya. Kapan lu harus pakai SMS atau email? Kapan lu harus chatting? Ya kan? Kapan lu harus bikin group chat? Ya kan? Jadi chatting informal, tapi setidaknya lu ngelup beberapa orang. Kapan harus one on one, tatap mata dia ketemu nih, kita jelasin gitu istilahnya, ya kan? Jadi banyak hal yang harus diimprove, tapi pribadi menurut gua 4 ini itu yang paling penting, ya kan? Contoh ya, untuk ketika technical knowledge gitu kan, ketika gua join satu company dan gua dikasih junior, ya kan? PR pertama yang gua kasih ke mereka adalah gambarin struktur sistem kita sekarang, sistem kita di mana, ya kan? Ngomongnya ke sistem apa aja, ngomongin apa, kenapa dia harus ke sini, kenapa dia harus ke situ, ya kan? Gambarin semua. Ya kan? Gue kasih waktu 1 minggu. Silakan lu tanya tim tech, jelasin semua. Ketika mereka udah ngelakuin itu, kelihatan ketika ada masalah, mereka bisa nge-solve lebih gampang dibandingin sebelumnya. Itu satu trik yang gue di-share sama temen gue, ya kan, PM dari India, gitu kan. Dan menurut gue itu berhasil, gitu istilahnya. Jadi 4 hal ini menurut gue penting as a PM. Nah, tadi kita udah tahu nih, SPM ini yang perlu di-improve, ya kan? Tapi kan bukan cuma itu doang. Kita juga tahu, SPM perlu tahu gimana caranya bikin produk, ya kan? Gimana cara kita bisa bikin produk yang bagus. Gitu. Nah, kayak tadi saya bilang di awal, mungkin kita shift point of view-nya, ya kan? Kita nggak ngomong gimana caranya bikin produk yang baik, karena itu udah banyak, gitu kan? Kalau kalian Google banyak banget, dan menurut saya sebagian besar udah benar. Gitu. Jadi nggak ada informasi yang misleading, gitu kan? Cuman mungkin saya akan coba kasih beberapa mistake, ya kan, yang saya sering lihat kejadian, gitu kan, baik sengaja atau nggak sengaja, gitu. Bahkan oleh PM yang senior pun mereka masih sering salah melakukan ini. Ya kan? Jadi apa yang perlu kita hindarin pas kita mau bikin produk? Yang pertama, kita nggak tahu customer kita. Dan customer kita banyak, gitu kan istilahnya. Kita mau targeting customer yang mana ketika kita bikin produk atau bikin feature? Apakah kita targeting gender, ya kan, male or female? Apakah kita targeting demografik khusus, umur tertentu, atau yang tinggal di daerah tertentu misalnya gitu kan. Misalnya kamus bahasa Jawa, berarti targeting kalian mostly adalah orang-orang yang tinggal di daerah Jawa tapi nggak bisa ngomong bahasa Jawa.
Karena kalau orang yang tinggal di Kalimantan mungkin nggak begitu perlu tahu tentang kamus bahasa Jawa gitu kan. Habis itu mungkin juga kalian targetin yang Pareto. Pareto itu hukum 80-20, mungkin di sini udah ada yang tahu ya. Jadi 80% profit datang dari 20% customer. Sementara 80% customer cuma ngasih 20% profit. Jadi kalau kalian bikin features, kalian mau targeting kemana? Customer yang ngasih banyak duit ke perusahaan tapi jumlah sedikit, ya kan, karena kalian lagi perlu dana buat ekspansi gitu, atau customer yang banyak walaupun ngasih duitnya dikit ke perusahaan karena kalian mungkin mau viral, pengen biar brandnya tambah bagus gitu istilahnya, ya kan. Apakah ada hal itu di dalam keputusan bikin produk atau bikin feature? Saya kasih contoh lagi ya kan, balik ke yang fintech, tapi ini bukan cerita real ya, ini example doang, contoh. Misalnya target customer-nya adalah investor pemula, orang-orang yang belum punya investasi, ya kan, mungkin anak kuliahan atau orang yang baru lulus, baru cari kerja, atau orang yang baru kerja gitu kan. Targetnya itu kan, mereka mungkin masih baru, belum ngerti soal investment, kita targeting mereka, ya kan. Selain itu juga ekspektasinya adalah begitu mereka grow, ketika mereka udah punya pekerjaan tetap dan udah sekian tahun, investasi mereka lebih gede, ya kan, kita juga company lebih siap untuk nge-serve mereka gitu istilahnya. Nah, itu targetingnya, customer segmentnya kayak gitu. Tapi di lain sisi ada feature yang mau dibikin tadi untuk security, biar secure, kita pakai face recognition, pengenalan wajah. Kalau mau transaksi, ya kan, mau beli saham atau mau investasi, harus bisa pakai fungsi pengenalan wajah. Nggak match, karena tadi customer segmentnya adalah orang yang income-nya masih low, ya kan, atau kalau pun ada income, dia punya expense juga baru kelihatan. Orang baru lulus kerja, ya kan, baru lulus kuliah yang kerja, ya kan, yang tadinya mungkin expense-nya cuman transportasi, jadi ada uang makan, jadi ada cicilan motor mungkin gitu kan istilahnya kan. Jadi walaupun ada income, dia juga ada expense-nya nambah gitu. Nah, mereka mungkin nggak bisa punya HP yang punya capability face recognition, ya kan. Mungkin HP mereka turunan dari orang tua, ya kan, kalau masih kuliah, atau mereka beli HP dengan spek termurah karena nyicil, ya kan. Kita nggak bisa expect mereka punya HP yang fungsi pengenalan wajah gitu istilahnya. Nah, jadi tadi kalau kita nggak kenal customer-nya, kita nggak tahu feature ini mau dibuat buat customer siapa, ya kan, dan apakah kita punya customer itu, apakah customer itu worth it untuk kita invest, gitu kan. Itu kegagalan yang sering gue lihat. Apalagi kegagalan ini kalau diturunin adalah kita bikin apa yang bos kita nggak bisa, ya kan. Bos kita tadi nggak bisa face recognition, ya kan, HP-nya, ya udah kita buang. Padahal mungkin face recognition ternyata udah bisa dilakuin di semua HP. Cuma karena bos kita saking kayaknya beli HP dari luar negeri, ya kan, dan di luar negeri udah nggak pakai face recognition lagi, ya kan, dia nggak bisa, terus kita buang gitu istilahnya. Itu sering kejadian. Atau dibalik, karena dia udah high tech, dia udah ngerti gitu kan, dia demand sesuatu yang terlalu ribet untuk kita bikin buat customer kita gitu istilahnya. Jadi harus pastiin kita bikin ini buat customer, bukan buat small segment of customer yang nggak give kita apa-apa. Yang kedua, nah ini mungkin agak bingung, you are but you are not. Jadi kita PM gitu kan, kita PM, kita yang di kalau ada masalah dengan produknya gagal, feature-nya nggak jalan, PM yang dicari. Kita punya responsibility-nya tinggi. Ya kan? Jadinya kadang-kadang PM bikin demand hanya dari kacamata PM. Dia nggak lihat dari kacamata tim tech, tim marketing segala macam. Nah, jadi ketika ditanya, Will, bulan ini mau bikin apa? Oh, gue mau bikin A, B, C, D, E. Itu dari kacamata PM. Kenapa mau bikin tuh? Oh, gue udah lakuin competitor analisis, ya kan? Gue udah lakuin gap analisis. Kompetitor kita semua punya feature ini, ya kan? Habis itu juga gue udah ngelakuin cost analisis. Benefitnya bawa kita duit sekian gitu istilahnya. Jadi ini perlu kita buat. Tanpa pernah ngomong ke tim tech, dari kalian ada gak yang perlu dikerjain? Ya kan? Gue tanpa pernah ngomong ke tim marketing, marketing, budget kita ada gak sih? Gitu. Ya kan? Contoh tadi, ya kan, kalau misalnya gue bikin feature baru, feature keren, ya kan, dapat izin OJK, gue bisa beli saham atau investasi di reksadana, ya kan, pakai saldo gue yang bank luar negeri, gitu kan, karena ternyata banyak ekspat di Indonesia yang mau invest juga, gitu kan. Nah, lu bisa invest dari bank luar negeri, gitu istilahnya. Keren kan, feature-nya ada, gitu istilahnya. Tapi tim marketing budgetnya udah habis. Gue baru ganti influencer, ya kan, gue baru ganti brand ambassador, ya kan, gue sewa Kim Jong Un gitu istilahnya, kan bayarnya mahal, kan, jadi nggak ada duit untuk kasih tahu customer
ya kan? Kita punya feature kayak gini loh, nggak bisa pasang iklan di TV, di YouTube nggak bisa. Mentok-mentok dari IG, ya kan? Mentok-mentok pop up di aplikasi, gitu istilahnya. Ya kan? Jadi feature-nya bagus tapi nggak bisa di komunikasiin. Hanya karena kita ngeliat dari kacamata PM doang. Kita nggak komunikasi ke tim produk, ke tim marketing. Ya kan? Atau dibalik, kita dari aplikasi keren, ya kan? Customer banyak masuk karena aplikasi kita keren, feature-feature bagus. Tapi kita nggak pernah ngomong ke tim tech, tim tech siap-siap ya, prediksi gua dalam 3 bulan ke depan customer kita naik 10 kali lipat. Ya kan? Padahal mungkin secara infrastruktur servernya nggak kuat, masih on premise gitu istilahnya. Ya kan, belum di cloud gitu istilahnya. Kalau di cloud gampang, expand-nya gampang. Kalau on premise lu harus nambah server baru, beli mesin baru gitu. Ya kan, perlu procurement, pengadaan, perlu testing segala macam. Ya kan? Karena kita nggak ngomong, kita nganggap kita yang punya kuasa karena kita yang kalau ada apa-apa kita yang ditembak gitu kan. Jadinya kita nggak perhatiin tim lain gitu istilahnya. Nah, yang ketiga, ensure clarity. Pastiin semuanya jelas. Ya kan, visionnya ada gitu istilahnya. Kalau lu mau bikin produk atau lu mau bikin feature, ya kan, lu harus pastiin lu nge-solve pain point. Masalah apa sih yang pengen lu solve? Ya kan? Kalau nggak nge-solve masalah apa-apa, berarti itu nggak bawa value. Ya kan, lu bikin feature tapi bawa value. Gimana cara mastiin lu solving pain point? Umumnya yang dilakukan, lu ngomong ke user, ya kan, lu ngelakuin interview, ya kan, gua pernah pas gua kerja di startup, ya kan, sehari gua nelfon minimal 10 customer. Gua angkat telepon, ya kan, pakai HP gua, ya kan, gua lihat daftar customer yang udah daftar, gua telepon ke dia masing-masing. Pak, ada masalah nggak pakai aplikasi kita? Masalahnya apa? Gue pernah dimaki-maki sama customer, disumpahin mandul 7 bulan pernah, ya kan, karena aplikasinya jelek gitu menurut dia. Gue pernah dipuji-puji sama customer pernah, gitu kan. Ada juga yang nolak, ngangkat, nggak usah deh, gue nggak mau ngomongin, tutup, pernah, gitu kan. Tapi customer yang mau ngomong sama gue, mereka pasti kasih tahu, ya, gue nggak ngerti bahasa lu terlalu ribet untuk investasi, gue nggak ngerti apa itu reksadana, ya kan. Gue cuma pengen tahu gue mau naruh duit di mana. Ada lagi yang bilang, kalau gue masukin duit sekian, gue dapat berapa ya sekian tahun lagi gitu istilahnya. Kira-kira berapa? Kasarannya berapa? Prediksi lu berapa? Mungkin kita harus bikin kalkulator simulator. Gitu kan. Jadi pastiin feature lu buat nge-solve pain point. Ini yang umum, ya kan. Ada lagi yang pakai feeling, ya kan. Nah, yang pakai feeling ini, gue tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan sama sekali. Kenapa? Karena 90% pengalaman gagal. Ya kan, feelingnya terbatas gitu. Kalau mau pakai feeling, ya kan, kalian tipenya orang yang nggak bisa ngomong sama orang lain atau nggak ngerti data gitu kan, mau pakai feeling, coba baca soal Steve Jobs, ya kan. Dia bikin MacBook, dia bikin iPod, ya kan, iPhone, ya kan. Walaupun ada datanya, tapi itu lebih ke gut feelingnya dia. Tapi caranya dia bagus. Ya kan? Kalau kalian pengen pakai feeling, bisa coba lihat gimana Steve Jobs punya ide bikin MacBook pertama kali, gimana Steve Jobs punya ide untuk bikin iPod pertama kali, ya kan? Dia pakai feeling tapi caranya luar biasa bagus menurut saya. Nah, terus yang terakhir, ya kan, ini yang juga sering kelewatan, siap-siap kalau rencana lu gagal. Lu bikin features, ya kan, lu janjiin kalau feature ini launching, kita dapat 3.000 customer baru per bulan, ya kan? Habis itu gagal, ya kan? Nggak berhasil dapat 3.000, jangan 3.300-nya nggak ada, gitu kan istilahnya. Kalau kayak gitu gimana? Lu udah rubah-rubah prioritas, lu udah buang-buang prioritas yang lain, lu bikin feature-nya lu, dan gagal. Apa harus dilakuin di kalau kondisi kayak gitu ya? Apakah lu recover? Ya kan, ya udah, oke, ya udah, let it go, ya kan, yang udah lewat berlalu biar berlalu. Ayo kita fokus ke yang lain, ya kan, kita perbaiki di feature berikutnya. Atau enggak, gue percaya ini sebenarnya pasti bisa. Walaupun gagal, nggak mungkin dari target 3.300 juga nggak dapet. Gitu. Pasti ada yang salah nih, ya kan. Coba gue analisa dulu, kenapa bisa sejelek itu. Ekspektasi kalau gagal ya sia-sia 2.000 lah atau 1.500 setengahnya gitu. Masa ini 10% nggak dapet, gitu kan. Jadi lu ke analisa, habis itu masalahnya di sini kita betulin, gitu kan. Sekali lagi, coba lagi gitu istilahnya. Ya kan? Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering gue lihat dan sering juga gue lakuin, ya kan. Gue sering banget bikin feature, nomor gue siapa. Feature gue lihat kompetitor kita punya, semuanya punya, gitu kan, ya gue bikin gitu. Padahal bisnis modelnya beda gitu. Jadi ketika kita bikin lah,
kok malah bikin kayak beginian lu ya, nggak dimake. Itu sering, ya kan. Gua bikin rencana nggak positif semua, pasti berhasil. Kalau berhasil sekian. Gua nggak pernah mikir kalau gagal bos ngapain, gitu kan. Itu juga sering kejadian. Nah, masih satu lagi, sorry gue lupa. Terakhir, ya kan. Tadi gue bilang jangan copy, research. Kalau kompetitor lu bikin feature A, gitu kan ya. Terus bilang, oh kita juga harus bikin karena dia bikin gitu istilahnya. Jangan. Ya kan? Gue kasih contoh. Paling gampang, 2 brand terkenal di Indonesia, Gojek dan Grab. Ya kan? Gojek pertama kali bikin GoFood. Grab ikutan bikin GrabFood. Ya kan? Gojek bikin GoRide yang pakai mobil. Grab juga ikutan. Ya kan? Gojek bikin GoLive. Oh no, Grab nggak ikutan, ya kan? Dia copy sebagian servis AC, tapi gue nggak pernah dengar Grab bikin Grab massage, ya kan? Kenapa? Karena mereka ngelihat ada, tapi mereka nggak langsung ngikutin beneran. Mereka nggak langsung research, ya kan? Menurut tim mereka nggak bagus, ya kan? Nggak tahu, mereka mungkin nggak tahu alasan kenapa Gojek bikin Go massage, ya kan? Datanya Gojek mereka nggak tahu, tapi analisnya mereka bilang enggak, gitu istilahnya. Ya kan? Itu contoh yang mungkin kalian familiar. Banyak contoh kayak gitu. Ya kan? Jadi kalian jangan copy 100%, inspired boleh, ya kan? Inspired by, kayak film-film Hollywood itu boleh. Tapi yang dibikin beda jauh sama real story-nya gitu. Ya kan? Nah ini contohnya, mungkin gue nggak tahu sih ya, mungkin kalian nggak kenal namanya Ford Edsel, ya kan? Ini kegagalan terbesar Ford, ya kan? Di dunia otomotif. Jadi gue kasih sedikit background-nya. Fokusnya mobilnya itu untuk custom orang-orang yang berpendapatan rendah. Mungkin di sini kayak Xenia, Avanza, Agya gitu kan istilahnya kan. Nah, terus ketika customer mereka itu level up, ya kan, naik gaji segala macam, yang stay di Ford itu dikit. Yang tadinya Ford dia pindah ke Mercury, itu adalah versi mediumnya Ford gitu istilahnya. Ya kan? Customer-nya tuh lebih banyak pindah ke saingannya mereka gitu istilahnya, yang kan beli Buick gitu kan segala macam. Terus mereka bingung gitu, customer gue pindah, kenapa pindah? Ya kan, oh karena gue cuma satu Mercury, gue nggak punya yang lain. Ya kan, maka mereka bikin Ford Edsel, ya kan, dengan harapan customer mereka ketika mereka level up dari low income ke medium income gitu kan istilahnya kan, mereka akan beli, ya ada 2 pilihan, kalau nggak suka Mercury ya belinya Edsel. Nggak jelek, idenya nggak jelek, ya kan, tapi kegagalannya luar biasa sekali. Kenapa gagal? Yang pertama, dia nggak mulai dengan customer. Kalau lu dengan customer, lu pertanyaan omongan lu udah sebelah kiri. Gue bisa bawa benefit apa buat user? Ya kan? Masalah apa yang customer hadapin sekarang dan kita bisa solve? Ini bawa value apa buat user? Ketika Ford bikin Edsel, fokusnya sebelah kanan, ya kan? Fokusnya adalah Ford, ensure greater retention, ya kan? Of Ford upgraders, ya kan, dapat coverage lebih besar buat Ford Motor Company, ya kan, nge-add more dealers di Ford, jadi mereka bisa jualan mobil Ford yang lain gitu. Fokusnya Ford, nggak pernah fokusnya customer, ya kan. Yang sebelah kanan ini benar-benar copy dari dokumennya Ford ketika mereka ada proposal tentang Ford Edsel, ya kan. Jadi mereka nggak fokus ke customer, mereka fokus ke company. Ya kan? Dan itu kegagalan pertama, kesalahan tim besar mereka pertama. Mereka nggak tahu, nggak mulai dengan customer, jadi mereka nggak tahu customernya mau apa sih. Gitu. Nah, nggak ada kejelasan karena mereka nggak pernah fokus ke customer. Nggak ada kejelasan sebenarnya kita mau bikin apa, kenapa kita harus bikin ini. Tujuannya adalah naikin sales, tapi gimana caranya? Ford Edsel itu punya 18 desain. Ya kan? Ketika di launch dia punya 18 desain. Ini cuma contohnya. Pasti ada lebih banyak lagi. Kenapa punya 18 desain? Karena tim desainernya nggak tahu gitu loh. Kita mau jualan ke siapa? Lu bilang lu mau jualan dari customer yang low income ke medium income. Ya kan? Ketika mereka pindah itu kenapa? Apakah karena mereka pindah kota dan kerjanya bagus, tapi kerjanya sama, ya kan? Sama-sama misalnya kerjanya misalnya asisten gitu kan? Apakah mereka emang berubah kerjaannya level up dari junior ke senior, di mana mungkin style mobilnya berubah gitu istilahnya. Ya kan? Yang tadinya ke kantor sendiri gitu kan istilahnya, sekarang harus bawa klien gitu. Mereka nggak ada clarity tim desainernya, bukan tim desainer sih, tim salesnya pun nggak tahu. Jadi tim salesnya itu datang dari satu dealer ke dealer lain gitu kan,
mereka jual omong kosong, ya kan? Mereka janjiin bahwa akan ada mobil Ford yang baru, ya kan? Super canggih, super keren, super seksi desainnya, ya kan? Lu beli dulu sekarang. Mobilnya belum jadi, dealernya belum bisa lihat mobilnya kayak gimana, belum bisa nyobain mobilnya kayak gimana. Cuman udah dijanjiin kayak gitu, karena si salesnya pun nggak tahu apa-apa. Mereka bikin kontrak dengan dealernya, ya kan? Lu ambil mobilnya 1000 biji sekarang, ya kan? Kalau nggak laku gue beli balik, gitu. Ya kan? Karena Ford Edsel ini harus sukses waktu itu. Kalau nggak sukses, bagi mereka susah untuk bisa mempertahankan customer mereka, ketika customer mereka level up, gitu kan. Padahal ekspektasinya kan tetap stay dengan Ford, ada loyalty brand, gitu kan. Ternyata nggak ada. Habis itu Ford Excel ini dia bikin feature semuanya. Kompetitor mereka punya apa, dibikin di situ. Ya kan? Habis itu ditambahin lagi yang kompetitor nggak punya, gue bikin juga sekalian. Ya kan? Dia punya speedometernya bisa floating. Ya kan? Gua nggak kebayang bentuknya kayak gimana. Cuman floatingnya itu bisa kasih warning kalau kecepatannya melebihi batas maksimum. Ya kan? Tapi teknologi itu ternyata nggak ada yang make gitu. Ya kan? Lu mau kasih warning lampunya kedap-kedip, orang mau ngebut ya ngebut, gitu. Orang mau jalan pelan-pelan ya pelan gitu. Lu mau kedap-kedip kayak gimana pun nggak akan berubah behaviornya mereka gitu istilahnya. Itu kesalahan yang dilakuin. Ini yang eksekusi bukan tim biasa ya. Ini special team dipilih khusus sama Henry Ford, ya kan? Edsel itu nama anaknya Henry Ford ya. Dipilih khusus sama dia, dan si Henry Ford sendiri terlibat dalam decision making ini. Ya kan? Dan kesalahan ini semua terjadi di setiap titik, mulai dari desain, bahkan sebelum desain, itu kesalahan ini udah kejadian banyak banget. Hasilnya apa? Mereka rugi $350 million tahun 1959. Saat ini, kalau kita konversi, itu ruginya $2 billion. Ya kan? $2 billion kalau dirubah ke rupiah, itu bisa bayar utang Indonesia 4 kali. Ya kan? 4 kali utang Indonesia. 28 triliun. Itu kerugian mereka. Ini kerugian tahap 1. Mereka nggak belajar. Mereka bikin lagi Edsel kedua dan Edsel ketiga. Sampai akhirnya mereka cut. Ya kan? Totalnya kalau ngomong Edsel kedua, Edsel ketiga, totalnya itu lebih dari 500 million dollar. Ya kan? Itu yang dilakuin perusahaan level Ford. Gue bisa kasih banyak contoh. Google Glass. Ya kan, ini contoh juga, ya kan. Ketika mereka bikin, mereka nggak mikir, gitu istilah. Customer ngerti gak sih customer yang lu tangkini kayak gimana sih? Orang-orang Silicon Valley yang ngerti teknologi, atau orang-orang kantoran yang gaptek, ya kan? Mereka menganggap orang kantoran itu pasti high tech, gitu kan? Ternyata enggak, mereka juga gaptek gitu, ya kan? Komunikasi masih pakai email, ya kan? Pakai chatting masih typo, gitu istilah. Sekarang Google Glass yang komunikasinya lebih ribet lagi gitu istilahnya, and mereka stop kan, nggak lanjut lagi kan gitu istilahnya, ya kan. Ada lagi Microsoft Zoom, ya, bukan Zoom yang kita pakai ya, Zoomnya ZUME kalau nggak salah, gue agak lupa spellingnya. Dia bikin itu untuk nyaingin iPod-nya Apple. Ya kan, iPod-nya Apple sukses banget, 90% market di Amerika dipegang iPod Apple. Ya kan, Microsoft pengen ikutan, dia bikin sama persis kayak iPod, nggak ada bedanya. Semua fiturnya iPod ada, dia ada. Tapi orang nggak beli, karena nggak ada value-nya. Ngapain gue beli Microsoft punya? Sementara teman-teman gue semua pakai iPod, malu dong gue pakai Microsoft. Malah mereka nggak kepikiran kayak gitu. Ya kan, mereka cuma copy apa yang kompetitor mereka punya, ya kan, terus launch dengan harapan dapat market segment, itu istilahnya. Dan itu gagal. Dan kegagalan ini nilainya gede banget, gitu istilahnya. Nah, gue share sedikit kesalahan yang pernah gue perbuat juga, ya, di company gue, ya kan. Waktu itu gue sama CEO ngobrol, semua semangat mau bikin yang namanya aplikasi investasi saham. Kan, bukan reksadana, walaupun akhirnya belakangan jadi reksadana. Tapi awalnya kita mau bikin saham, ya kan. Secara financial itu bawa value buat company, ada fee-nya, ya kan. Habis itu juga kita ekspektasinya orang-orang bakal tertarik invest saham, ya kan. Siapa sih nggak mau coba-coba invest saham jadi kaya, itu kan. Dengar cerita orang kaya karena main saham kan banyak, gitu, ya kan. Habis itu juga kita punya contoh yang bagus, ya kan, Robin Hood dari Amerika.
istilahnya. Apa namanya, banyak idenya udah banyak, kita udah ngomong, kita udah agree. Cuman ternyata ada gap communication di sini, ya kan? Gua nggak ngerti customer gua, ya kan? Karena bayangan gua yang bakal invest adalah orang-orang kayak gua atau teman-teman gua yang udah pernah main saham sebelumnya, tapi punya masalah dengan aplikasi saham yang ada, ya kan? Itu bayangan gua, ya. Ketika kita mau launch, kita bikin prototype, kita tembak ke user, ya kan? Itu nggak sukses, gagal total. Kenapa? Orang nggak ngerti cara baca chart di saham. Mereka nggak ngerti kok transaksi cuma dari jam 9 sampai jam 12 ya. Habis itu nggak bisa lagi ya. Mereka cuma tahu sisi satu, nggak tahu sisi perdagangan kedua. Gitu istilah. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Ya kan? Mereka nggak tahu, oh duitnya tuh nggak bisa langsung tarik ya. Harus nunggu 3 sampai 5 hari ya. Gitu. Mereka nggak tahu. Ini saham, gue mau beli saham Excel, gue harus cari apa ya? Karena kita waktu itu search-nya by kode saham. Gitu. Jadi banyak banget gapnya gitu ya. Gue nggak kenal customer gue, ya kan. Gue pakai asumsi, ya kan, customer gue kayak begini, ternyata bukan, ya kan. Habis itu nggak ada clarity, ya kan. Karena target kita cuma orang bisa beli saham gitu. Kita nggak ada clarity bahwa aplikasi ini bukan cuma buat orang beli saham ya. Aplikasi ini juga harus ngajarin orang gimana cara bisa transaksi saham. Karena ternyata lebih banyak investor yang nggak ngerti gitu kan. Mereka ternyata investor yang ada pun gitu kan, mereka jual belinya pakai pialang, pakai broker, ya kan, yang ngelakuin transaksinya di tempat mereka. Jadi walaupun dia investor, dia nggak pernah beli saham sama sekali secara langsung. Gitu, ya kan? Kita nggak expect itu, ya kan? Karena sekali lagi patokannya adalah gua sama CEO gua yang juga jauh lebih muda daripada gua bahkan. Kita juga nggak tahu, kita punya ide-ide yang kita lihat dari bukan kompetitor ya, karena beda negara ya. Ide-ide yang kita lihat dari benchmark kita gitu kan, istilah patokannya kita, nggak bisa di sini, kenapa? OJK nggak boleh, ya kan? Contoh mau daftar jadi investor di luar negeri, selesai, ya, masukin nomor ID, enter, dan selesai. Di sini nggak boleh, lu harus ada 3 verification step. Ya kan, harus ada selfie dengan KTP, harus ada tanda tangan, verifikasi nomor HP, verifikasi email, gitu kan, segala macam verifikasi harus dilakukan. Gitu istilahnya. Dan itu yang verifikasi bukan lu ya, yang verifikasi OJK, gitu istilahnya. Jadi orang daftar, datanya kita harus kirim dulu ke OJK. OJK verifikasi, baru balikin ke kita, baru boleh investasi. Ya kan, nggak segampang di luar negeri yang hari itu daftar, jam itu, bukan hari itu, jam itu daftar, jam itu invest. Ya kan. Sementara orang mungkin tadinya semangat invest, nunggu 3 hari, nunggu masak Indomie 3 menit aja udah lama banget berasa. Apalagi nunggu 3 hari, ya kan, 3 hari kerja lagi, bukan 3 hari kalender, 3 hari kerja, gitu kan istilahnya kan, untuk bisa mulai investasi. Udah 3 hari, harus top up lagi abis itu. Ya kan, udah verified, lu top up lagi duitnya. Gue harus masukin duit dulu ya. Nggak bisa langsung beli dulu ya, nggak bisa, harus top up dulu. Top upnya kena fee, kena 6.500 karena beda bank. Pas naik juga kena. Ya kan, target kita investor pemula yang mungkin mulainya dengan duit 100.000, masukin duit 100.000, kalau mau tarik ya kan baik 13.000, karena top upnya ke 6.500, tariknya 6.500. Itu semua kita nggak prepare gitu. Nah untungnya kita belum launch. Kalau kita udah launch, wah malunya luar biasa, investor kita ngamuk, semua duit yang investor invest bisa minta dibalikin lagi gitu. Ya kan? Jadi itu sedikit sharing dari gua, ya kan, bahwa ini kesalahan umum banget dilakuin gitu istilahnya. Jadi kalau lu mau bikin produk yang bagus, ya ini pastiin lah slow down gitu kan istilahnya kan, ambil 1 hari, ya kan, nggak usah ngapa-ngapain, lu izin aja deh ke SPM ya, gue pun pernah ngelakuin, gue izin ke bos gue izin 1 hari, gue kerja tapi gue nggak mau diganggu, ya kan, izin gue kerja di luar, ya kan, mau di kafe, ya kan, mau di mana? Kalau gue di rumah ibadah gue di gereja. Gue ke gereja, gue duduk di situ di hari biasa karena pasti sepi, ya kan, nggak ada yang ganggu gue, ya kan. Gue kerja di situ, bukan cari inspirasi dari atas, enggak. Ya kalau dikasih ya bersyukur, cuma karena sepi aja, gitu istilahnya. Ya kan, gue bisa kerja, gue bisa fokus, gue lihat lagi semua. Nah kalian mungkin caranya beda-beda, ya kan. Kayak tadi ada teman gua, dia ke kafe, mau kafe seramai apapun nggak masalah, yang penting kafe gitu. Karena dia nggak bisa kerja tanpa ada suplai kopi yang cukupi, itu istilahnya. Jadi beda-beda orang, tapi pastiin lu ada 1 hari
untuk nge-review back semua sebelum lu go deeper gitu istilahnya. Ya, sebelum lu masuk lebih dalam lagi. Nah, itu sedikit sharing, sedikit gue nggak tahu ya itu dibilangnya apa gitu. Tapi sekian dari gua. Ya, udah selesai. Bisa dari tim Dewa Web kalau mau continue. Oke. Oke, thank you Ko Willy untuk pengenalannya mengenai product management dan juga tadi ada sempat sharing yang mengenai cerita Ko Willy sempat menjadi product manager di sebuah perusahaan kok. Oke, sekarang kita masuk Q&A Ko Willy. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan bagi teman-teman yang belum tulis pertanyaan, kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk menulis pertanyaan di kolom Q&A, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom chat karena tadi ada yang infoin ke aku kalau misalkan ternyata kolom Q&A-nya nggak bisa di ini ya send pertanyaannya gitu. Oke, Ko Willy. Ini aku bacain beberapa pertanyaan dan nanti aku akan minta tolong Ko Willy untuk pilih pertanyaan juga ya Ko Willy dari kolom Q&A ini. Oke. Michael tolong stop sharing jadi Ko Willy dan mukaku lebih kelihatan. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari aku ambil yang dari kolom chat ya kok karena kan ini nanti Ko Willy akan susah juga nih bacanya. Nah, pertama dari Kak Willy Lauren, kalau saya dari jurusan teknologi apakah bisa menjadi product manager ya Kak? Dari jurusan teknologi. Iya, dari jurusan teknologi. Bisa, kayak tadi gue bilang kan, jadi product manager itu nggak susah, ya kan. Tadi gue bilang bahkan ada orang kerjanya supervisor gudang loh, dia jadi PM, gitu kan. Cuman caranya gimana? Nah, pertama, kalau kalian tadi dari jurusan teknologi, gitu kan, ketika kalian kerja di satu perusahaan, bisa coba cek apakah perusahaan itu ada internship as a PM. Ini berlaku buat semua jurusan fresh graduate ya. Internship as a PM gitu kan istilahnya kan. Karena PM itu biasanya tidak ada standar khusus harus lulusan apa gitu istilahnya. Ya kan mau lulusan ekonomi pun bisa gitu istilahnya. Jadi internship PM atau junior PM gitu kan istilahnya kan. Kalian akan belajar baru lagi kok semua gitu kan. Istilahnya. Nggak ada kuliah jurusan PM gitu istilahnya. Jadi kalian akan belajar baru lagi semua gitu kan. Nah, kalau kalian punya pengalaman kerja di teknologi gitu kan, udah 2 tahun jadi developer gitu kan. Coba lihat di company kalian ada gak opening as a PM? Ya kan, apply aja gitu istilahnya. Tetap kalian akan mulai sebagai junior. Itu umum. Cuman kalau kalian udah punya pengalaman kerja, kayak tadi saya bilang, contohnya supervisor warehouse, supervisor gudang itu, ya kan, dia masuk emang sebagai PM, kita nggak anggap dia senior, dia masih perlu belajar banyak mengenai soal PM. Tapi dia punya pengetahuan soal gudang. Jadi ketika jadi PM soal gudang, dia punya insight yang baru di luar itu kan. Sama ketika kalian dari tech, dari apapun itu, insight-nya ada gitu istilahnya. Jadi kalau tadi ditanya bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Cari perusahaan yang emang ada lowongan internship atau junior PM, ya kan. Kalau kalian sudah bekerja, ya kan, mulai dari pindah di tempat kalian dulu gitu, ya kan. Kalau udah bisa jalan setahun 2 tahun, habis itu kalian mau move ke company lain karena segala macam alasan, silahkan. Kalau kalian udah kerja dan habis itu mau move ke company lain sebagai PM, bisa, tapi resikonya cuma satu, kalian mulai sebagai junior PM dan benar-benar akan dianggap sebagai junior. Jadi mungkin kayak kalian ngulang lagi lah, udah kerja 5 tahun, terus balik lagi ke junior PM, gajinya kayak fresh graduate gitu istilahnya. Apakah kalian willing gitu kan istilahnya? Itu yang perlu dikonsider doang sih. Berarti sebenarnya background apapun bisa ya Ko Willy? Karena ini beneran totally new kayak job gitu dan kalau misalkan dia pun dari misalkan jurusan lain itu misalkan kayak tadi yang gudang itu kan berarti punya insight untuk misalkan product manager di gudang gitu ya Ko Willy. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Felix Sinaga. Untuk fresh graduate, apa saja yang harus disiapkan jika ingin berkarir menjadi product manager dan sertifikasi apa saja sih yang bisa diambil untuk mendukung menjadi seorang product manager Ko Willy? Oke. Tadi ya kalau mau jadi PM, pertama cari tahu lah soal product lifecycle, ya kan. Yang populer saat ini ya, yang lagi ngetren banget saat ini dan sudah bertahun-tahun, itu yang namanya sprint atau agile atau scrum, ya kan. Pelajarin soal itu. Ya kan, kalian mungkin nggak harus tahu 100% itu apaan, gitu kan. Tapi pelajarin itu kalian tahu apa itu namanya sprint planning, apa itu namanya sprint stand up segala macam, ya kan. Ikut komunitas PM, ya kan. Baik tadi saya bilang lokal udah mulai banyak. Saya dulu ngedirin product tank, sekarang ada product friend, ya kan. Ada Dewa Talks gitu kan istilahnya kan.
ikutin, dapat insight dari mereka gitu istilahnya. Komunitas luar negeri juga banyak ya kan, Mind the Product itu salah satunya, Product Festival itu juga ya kan, baca. Ketika saya pertama kali jadi PM itu saya nggak ada mentor, saya nggak tahu apa soal PM ya kan, saya cari lebih banyak insight-nya dari artikel luar negeri yang ditulis PM dari luar negeri gitu istilahnya. Nah, sertifikasinya apa? Sertifikasinya gue nggak menyarankan untuk diambil. Kenapa? Pertama, pricey, mahal, karena tidak ada certification lokal, ya kan. Kedua, tadi nggak standar. Kalaupun udah sertifikasi, belum tentu company akan menerima sertifikasi itu. Jadi gue menyarankan kalian ambil sertifikasi untuk jadi PM. Kan di luar negeri ada beberapa gitu kan, tapi gue nggak menyarankan sama sekali. Ya kan, cost-nya itu sekitar 20-25 juta untuk sertifikasi ya. Dia ada kelasnya kan, kelasnya beberapa kali pertemuan sampai ada sertifikasi. Karena mereka pakai dolar, nggak pakai dolar, pakai euro gitu kan. Jadi cost-nya tinggi sekali gitu. Oke. Berarti yang penting belajar secara mandiri juga bisa ya Ko Willy, walaupun mereka private nggak perlu mengikuti sampai sertifikasi yang tadi sampai luar negeri itu ya? Nggak usah. Gue sih sangat tidak menyarankan. Malah kok tidak menyarankan juga ya sebagai product manager. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya Kak Ko Willy dari Kak Efriliawan Nur. Antara product manager dan juga product manager, apakah bisa dibantu menjelaskan bedanya apa? Dan apakah mereka berada di bagian yang sama atau bukan, Ko Willy? Oke. Kalau secara struktur bisa sama bisa beda, ya kan? Tapi perbedaan antara project manager dan product manager gini. Project manager satu project, ya kan, dari start sampai end, dia bikin timeline-nya, dia monitor gitu kan. Selesai leave, dia ngurusin project baru. Ya kan? Project itu temporary, ya kan? Misalnya gua suruh bikin sistem buat perusahaan A. Project manager ngurusin, selesai udah done. Ntar di-handle sama mungkin sales manager atau apa gitu. Project manager selesai udah lepas. Product manager nggak pernah selesai. Dia selesai kalau produknya ditutup. Ya kan? Jadi kalau gue jadi product manager misalnya recommendation, ya gue akan continue, ya kan? 2 tahun 3 tahun gue ngurusin recommendation terus gitu istilahnya. Sampai gue mungkin bosen atau gue di-shifting ke produk lain. Tapi itu continuous proses. Jadi lu ngerjainnya mungkin hal simple, bahkan mungkin bisa dalam waktu kalau project manager rilis dalam waktu misalnya 3 bulan, 6 bulan. Product manager mungkin rilisnya dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan gitu kan. Rilisnya pun bisa simple, cuma ganti copy, ganti teks gitu. Ganti warna tombol, pindahin tombol dari atas ke bawah gitu kan. Itu hal-hal simple kayak gitu. Setelah project manager tuh langsung selesai. Dari nol, boom, jadi gitu istilahnya. Oke. Kalau produk itu berarti lebih ke development-nya gitu ya, kok? Iya, dia continuous cycle. Jadi dia akan terus-terusan di situ. Jadi pindah-pindah biasanya. Oke. Semoga terjawab ya Kak Efriliawan Nur. Terima kasih Ko Willy untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Tiana Yusanti. Tadi disebutkan saat terjadi periode gagal, PM yang dicari. Bedanya product manager dengan quality manager apa ya? Soalnya di tempat kerja saya dulu, itu pasti komplainnya ke bagian quality manager, terutama quality control-nya untuk memberikan jawaban atas komplain tersebut, Ko Willy. Jadi di sini ada beda nih, produk gagal sama produk nggak berfungsi. Produk nggak berfungsi kita ada bugs, tombol dipencet nggak jalan gitu kan. Nah itu emang dicari QC-nya atau QA-nya. Kenapa ini nggak ketes gitu kan? Yang disebut produk gagal adalah tadi produknya punya target, ya kan? Bakal bawa new customer 3.000 customer per bulan, atau bakal ngasih sales 10 juta per bulan dan nggak achieve. Itu yang dicari PM-nya, bukan QA-nya gitu kan istilahnya. Jadi kalau aplikasi udah running sesuai harapan, tombol dipencet jalan gitu kan istilahnya, teks diketik bisa gitu kan, ya QC nggak ada masalah. Yang masalah sekarang PM. Lu udah bilang nih, lu kalau ada form kayak begini, bentuknya kayak begini, tombolnya kayak begini, ya kan, kalau di orang lewatin proses ini dia bakal seneng dan bakal beli. Ternyata enggak. Kenapa? Kok beda sama analisis awal lu gitu istilahnya. Salahnya di mana? Nah itu yang disebut produk gagal. Gitu. Jadi bukan produknya udah berfungsi ya. Kalau tidak berfungsi benar, QC dicari duluan. Cuma kalau udah berfungsi tapi gagal, achieve target, PM yang dicari. Oke. Jadi begitu ya Kak Tiana perbedaannya di apakah produk itu gagal atau tidak berfungsi. Ya kan Ko Willy bener ya? Iya. Takutnya aku malah salah tangkap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ade Guntur. Mau tanya kok untuk startup baru pasti punya ide gila yang mau di-develop. Lalu sebagai product manager, bagaimana kita mendahulukan fitur yang mau kita develop dulu? Apakah ada metode-metode yang bisa kita terapkan untuk mengambil keputusan tersebut, Ko Willy?
Oke, memang betul. Jangankan di startup, ya kan, perusahaan kayak gimana pun pasti punya ide-ide gila yang pengen di-develop, gitu kan. Pertanyaannya sekarang, kalau untuk startup, ya kan, ada proses yang namanya MVP, minimum viable product, ya kan. Jadi di awal udah didesain nih. Ini feature-feature yang harus ada, nggak boleh nggak ada. Mungkin karena ada regulation, aturan dari pemerintah, gitu kan. Mungkin karena itu common, kayak misalnya login, gitu kan. Itu common ada, gitu istilahnya. Ya kan, registration, login tuh common ada gitu istilahnya. Mungkin juga itu features yang jadi USP, unique selling produknya. Ya. Jadi satu unique sellingnya gitu kan. Nggak bisa nggak ada, kalau nggak ada itu kita nggak ada beda sama kompetitornya. Nah, 3 ini harus didahuluin duluan, ya kan. Jadi itu yang ada dalam MVP gitu istilahnya. Nah, kalau ada ide-ide gila itu masuk ke dalam 3 ini, ya kan? Atau bertentangan nggak dengan 3 ini? Jangan sampai ide gila itu ternyata bertentangan dengan regulasi pemerintah, ya kan? Atau proses-proses yang common nggak ada gitu, ya kan? Atau proses-proses yang USP-nya kita, jadi malah nggak ada, USP kita malah hilang karena itu. Nah, metode lain yang bisa dipakai kalau udah jalan, ya kan, itu pakai kuadran, ya kan, standar lah, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Important, not efektif, ya, dan ada itu standar 4 kuadran itu. Ya kan, ambil yang Q1 sama Q2 untuk di-develop, ya kan. Ada lagi metode yang disebut low hanging fruit. Nah, ini agak sedikit kompleks karena kalian harus ngomong dengan tim tech, ya kan. Mungkin impact-nya kecil, tapi tim tech bilang, ini mah 2 jam juga jadi, kerjain, gitu kan. Kenapa enggak? Ini idenya gila nih, cuman bikin heboh-hebohan doang gitu kan. Contoh, Gojek pas Star Wars mau kalau Star Wars pengen launching, itu drivernya di peta lambangnya diganti jadi Star Wars, pesawatnya Star Wars, bukan motor gitu kan waktu itu kan. Nggak ada gunanya gitu kan, cuma lucu-lucuan doang gitu kan, ide gila gitu. Cuma mungkin dari developer, cuma ganti icon doang sini, copy paste selesai, ya kan? Gitu istilahnya, ya kan, itu low hanging fruit dikerjain. Nah, cuman kalau impact-nya gitu segala macam, as a PM, apalagi kalau lu nggak punya power untuk make decisions atau decision-nya itu di beberapa tempat, yang bisa lakukan adalah impact analysis. Kalau kita ngerjain ini bakal di drop, ini bakal delay, ya kan, bakal waktu sekian lama, cost-nya sekian, ya kan. Kalau masih mau kerjain, ya udah, ini impact-nya agree ya, semua orang agree ya gitu istilahnya. Tanya sih mereka akan back down setelah ngeliat segitu gede ya, kadang mereka nggak tahu gitu kan, mereka bilang agak gampang kok gitu, cuma kalau dikasih lihat kayak gitu oke, back down gitu. Jadi ide-ide gila itu sebenarnya diperbolehkan, dan kalau misalkan mau tetap diterapin pun butuh dilihat dulu impact-nya akan seberat apa ya kalau untuk produk tersebut. Oke, begitu ya Kak Ade Guntur. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian Amelia. Bagaimana Anda tahu bahwa sebuah produk itu sudah dirancang dengan baik? Dirancang dengan baik untuk siapa? Gitu. Itu yang harus dijawab duluan. Untuk siapa? Kalau untuk user, untuk customer, berarti customer yang tahu, gitu kan. Di PM itu ada konsep yang namanya black box test atau smoke test, ya kan. Jadi setelah aplikasi dibuat, ya kan, ada prototipenya. Terus kalian kasih ke teman-teman kalian suruh ngecek, gitu kan. Pas mereka ngecek, kalian liatin, mereka bingung nggak? Ya kan, mereka stop nggak? Berjalan gitu istilahnya. Kalau mereka stop berjalan, oke, ada masalah. Ini kita ngomong dari user experience, gitu kan istilahnya kan. Kalau ngomongin dirancang, ini pasti ngomongin user experience, pengalaman customer ketika pakai aplikasi, gitu kan istilahnya kan. Kalian bisa ngadain simulasi, gitu istilahnya, ya kan. Gue kasih lu aplikasi ini coba deh ngelakuin investasi. Lu ngerti gak cara milih persona? Terus dipencet lama gitu kan. Ekspektasi kalian 3 detik udah ketemu. Ini udah lebih dari 10 detik nggak ketemu. Oke, berarti produknya desainnya kurang baik. Ya kan, nggak sesuai ekspektasi kalian. Nah, tapi apakah acceptable? Jadi 10 detik. Ya udahlah, daripada kita ngelakuin magic event, delay 3 minggu lagi, launch dulu aja, kita fix. Itu masih acceptable, karena dari 3 detik ke 10 detik, 7 detik, oke deh, gitu kan istilahnya. Coba kalau 3 detik jadi 3 menit, ya jangan. Gitu kan. Jauh banget sih kok. Jadi dirancang dengan baik untuk siapa? Kalau untuk customer, berarti kalian harus coba suruh customer pakai. Dan kalian lihat. Gitu. Itu nggak ada cara lain. Itu pengalaman paling bagus kayak gitu. Atau kalau nggak bisa, setelah launch, telepon customer kalian. Pak, udah pakai aplikasi yang versi terbaru belum? Gimana Pak? Feedbacknya apa Pak? Tapi kalau ditelepon, siap-siap. Ada kemungkinan kalian dimaki-maki. Gitu aja. Itu serem banget sih kalau dimaki secara live gitu. Ya, karena mereka nggak ngalamin dan ternyata mereka nggak suka kan gitu. Iya. Begitu ya Kak Dian. Jadi bisa dites dulu ke teman-temannya untuk tahu apakah
produk yang dirancang oleh Kak Dian itu udah baik atau belum? Oke, kita tadi gue bilang ya, PM itu sampai sekarang pun masih ilmu yang sangat-sangat baru di Indonesia, bahkan di Asia, ya kan. Mungkin ya kita kalau ngomong China, Korea, Jepang, mungkin mereka lebih advance untuk product management gitu. Cuman di Asia Tenggara gitu kan, istilahnya itu masih sangat-sangat baru banget. Gitu. Jadi kalau kalian emang tertarik soal product management, pertama sih, gue sangat menyarankan cari artikel informasi dari teman-teman PM kita di luar negeri. Kan? Itu sangat-sangat membantu banget. Nah, yang kedua PM itu mostly ya, sepanjang pengetahuan gue selama gue ketemu gitu kan ya, most of the PM itu willing to share. Jadi kalau kalian merasa nggak yakin gitu kan, atau masih nggak jelas soal PM, ya kan, kalian bisa reach out ke PM di company kalian, atau kalian nggak enak, buka aja LinkedIn, cari orang jadi PM gitu kan ya, yang sering posting soal PM atau sering ngomong soal PM gitu kan. Reach out aja ke mereka, gue jamin mereka pasti jawab. Mungkin agak sedikit lambat karena PM kadang-kadang kerjanya hectic gitu kan, kan. Jadi reach aja ke beberapa PM gitu kan, tanya aja, nggak apa-apa, feel free. Ya kan, pribadi kalau menurut gua mereka nggak akan masalah. Gitu. Atau kalau enggak ya udah gampang deh, kalian buka LinkedIn, cari nama gua, tembak aja email di situ, DM di situ, gua pasti balas kok, istilahnya. Ya kan, kita welcome banget. PM itu masih sangat kurang. Pribadi kalau menurut gua masih sangat kurang, dan prospeknya masih sangat bagus di sini di Indonesia, ya kan. Bukan cuma PM sih ya, semua berhubungan dengan produk, kayak produk tadi ada produk design, produk research dan lain gitu. Buat yang mau pindah dari kerjaan sekarang ke PM, pastiin dulu kayak tadi ya kan, kalian punya passion yang kira-kira kalian bisa lakuin. Kalau kalian totally introvert, gue nggak menyarankan. Ya kan, kalau kalian totally introvert, gue nggak menyarankan. Ya kan, karena itu akan jadi siksaan buat kalian. Cuman kalau enggak, boleh dicoba, kenapa enggak? Gitu istilahnya. Bagi gue gitu doang sih palingan sih. Buat teman-teman semua yang di sini. Thank you juga ya, udah pada datang, udah pada mau dengerin gue ngoceh cukup lama gitu istilahnya kan. Oke. Terima kasih Kak Willy untuk waktunya juga di Dewa Talks. Mohon maaf apabila dari teman-teman ataupun aku ada salah kata atau perbuatan selama webinar ini berlangsung. Kak Willy. Cari hosting yang aman, Dewa Web.